Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Sahabat-sahabat pemirsa Equity Pro yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah Ramadan series, ya, serial para nabi. Di Equity Pro ini kita berjumpa pada serial Nabi Lut alaihissalam. Kisah Nabi Lut alaihissalam ini terbentang pada surah Asy-Syu'ara, surah ke-26 ayat 160 sampai 175. Saya bacakan. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kadzdzab qaumul lutinil mursalin. Kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul. Ya, ini kaum Lut ini kaum yang bandelnya luar biasa. Idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah rasul yang sangat terpercaya, diutus kepadamu. Fattaqullah wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku sebagai nabi. Maka ayat 164 ini adalah constraint yang harus menjadi pegangan para nabi. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, wa ma as'alukum alaihi min ajr. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. Dan tidaklah as'alukum, kami meminta kepada kamu yang aku dakwahi. Kami meminta kepada kamu, aku meminta kepada kamu yang aku sedang dakwahi itu min ajr, dari upah. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. Dan kami benar-benar enggak minta upah. In ajri illa ala rabbil alamin. Ya, imbalanku tidak lain hanyalah dari Rabb, ya, hanyalah dari Rabbul alamin. Ini adalah teorema kebaikan yang harus kita fahami. Bagaimana kita mau punya izzah, bagaimana kita mau punya marwah pada orang yang kita ajak, kalau orang yang kita ajak itu bayarin kita. Bagaimana kita kemudian mau punya harga diri, di saat kemudian ternyata kita menceramai orang yang orang itu kemudian mengupah kita. Ya. Urusan ada hadiah itu lain perkara, urusan ngasih lain perkara, tapi seorang dai lidahnya harus tegak pada independensi ketakwaan. Seorang dai lidahnya harus tegak pada independensi kebenaran. Dia tidak bergantung pada diundang atau tidak diundang lagi. Dia tidak boleh bergantung pada direkam atau tidak direkam lagi. Dia tidak boleh bergantung pada dikasih amplop atau tidak dikasih amplop. Jalan kebenaran dakwah fisabilillah ini harus tegak, harus lurus. Ya, apakah kemudian direspon tidak direspon? Apakah kemudian ya, direspon baik atau direspon buruk? Apakah kemudian diapresiasi atau tidak diapresiasi? Dakwah Islam ini tidak boleh punya kebergantungan pada itu. Maka sangat indah di surah 26, ya, surah Asy-Syu'ara, wa ma as'alukum alaihi min ajr. Dan aku tidak meminta upah, ya. In ajriya illa ala rabbil alamin. Dan sesungguhnya ujrohku, sesungguhnya ujrohku itu hanya dari Tuhan semesta alam. Maka dilanjut di sini, atatuna dzukrana minal alamin. Dan mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, ya? Wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun, ya. Kenapa kamu tinggalkan istri-istrimu yang telah dihadirkan oleh Rabbmu, oleh Tuhanmu, bahkan kamu lampaui batas, adun. Mereka menjawab, qalu la illam tantahi ya Lut latakunanna minal mukhrajin. Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu orang-orang yang akan kami usir. Qala inni li'amalikum minal qalin. Lut berkata, sesungguhnya aku sangat benci pada perbuatanmu
Maka Lut berdoa, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Tuhan, selamatkan aku beserta keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan. Fanajjainahu wa ahlahu ajmain. Lalu diselamatkan semua keluarganya. Illa ajuzan fil ghabirin. Kecuali perempuan tua, yaitu istrinya yang termasuk golongan yang ditinggalkan. Thumma dammarnal akharin. Maka kemudian Allah membinasakan yang lain. Wa amtorna alaihim matara, ya, dan kami hujani mereka alaihim matara, dengan hujan batu, fasa'a matarul mundzirin, ya, mundarin, dan jeleklah hujan-hujan yang menimpa itu kepada orang-orang yang kemudian sudah diberi peringatan tapi enggak mau tahu. Inna fi dzalika laayat, dan sungguh ini ada tanda-tandanya. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, tapi banyak yang tidak beriman, ya. Wa inna rabbaka lahuwal azizul hakim, dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar dialah yang lagi maha perkasa, lagi maha mengetahui. Indah cerita dari Nabi Lut ini, walaupun isinya ujungnya adab. Tapi kemudian yang kita bisa belajar ini dua. Satu, dakwah enggak minta upah. Dakwah enggak minta upah, antum bisa berbuat baik pada siapa saja. Banyak lahan-lahan dakwah yang nggak bisa bayar amplop. Ada dakwah di jalanan, ada dakwah di kafe-kafe, yang kemudian nggak mungkin mereka bikin kepanitiaan mendatangkan ustadz, bikin kepanitiaan ngumpulin amplop, nggak mungkin. Maka dari itu dakwah itu tidak boleh berbatas pada yang bisa bayar. Dakwah itu tidak boleh berbatas pada kepanitiaan yang ada. Dakwah juga tidak boleh berbatas pada masjid yang ada. Selama masih berbentuk manusia, maka dia berhak mendapatkan dakwah. Dia berhak mendapatkan ajakan dari Allah Azza wa Jalla. Dia berhak mendapatkan siraman ayat-ayat Allah. Tapi ingat, sebegitu luasnya kita berdakwah, sebegitu tulusnya kita berdakwah, sebegitu tidak punya kepentingan kita berdakwah, kisah Nabi Lut alaihissalam ini juga mengajarkan kepada kita tidak bisa punya hidayah bagi hati seseorang. Siapa yang dikisahkan di sini yang tidak bisa diberitahu oleh Nabi Lut, ya akhirnya tidak ikut diselamatkan oleh Allah di kehidupan Nabi Lut, yaitu istrinya sendiri. Orang yang paling dekat dengan kehidupan Nabi Lut alaihissalam adalah orang yang tidak menerima dakwahnya Nabi Lut. Ini pelajaran besar bagi kita. Kita sama sekali nggak bisa pegang hati orang. Kita sendiri tidak bisa menguasai hati kita sendiri. Kita tidak tahu mengapa kita bad mood. Kita juga tidak tahu bagaimana membuat hati kita senang. Hati kita ini digembirakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita sendiri, antum sendiri, anda sendiri, saya sendiri, nggak bisa menguasai hati kita sendiri. Setuju ya? Apalagi menguasai hati istri, apalagi menguasai hati anak, apalagi menguasai hati suami. Ingat. Apalagi menguasai hati orang tua, orang dekat. Maka kisah Nabi Lut alaihissalam ini adalah kisah keteguhan dakwah. Dakwah tanpa kepentingan, dakwah tulus, dakwah kemudian independen, lisan ini menyampaikan yang benar, tapi di saat yang sama kita berdakwah, kita juga sadar bahwa kita cuma seksi bunyi-bunyian. Teman-teman Equity Pro merekam saya. Ya, pita suara saya berbunyi, jiwa saya, raga saya bergerak. Cahaya ini menangkap, mantul ke lensa, direkam pada quotes digital, sekian byte, diupload ke jejaring yang Anda bisa menonton di mana-mana. Dalam bentuk visual, digital, audio bergerak. Demi Allah pita suara ini milik Allah. Demi Allah raga ini juga milik Allah. Demi Allah kawan-kawan membuka tayangan ini juga atas kehendak Allah. Dan atas kuasa Allah itu juga. Apakah kebaikan ini sampai ke hati kawan-kawan atau tidak? Pada video ini saya mengajak seperti Lut mengajak umatnya. Mari kita bertakwa kepada Allah. Hentikanlah maksiat kita. Hentikanlah perbuatan fahisyah kita. Berhentilah kita dari zina, berhentilah kita dari riba, berhentilah kita dari berperang kepada Allah Subhanahu wa taala, berperang kepada Allah Azza wa Jalla. Selebihnya pilihan antum. Apakah kemudian mau ikut kemudian selamat dengan Nabi Lut alaihissalam atau kemudian tertinggal? Selebihnya pilihan antum semuanya. Maka dari itu jamaah sekalian, sekali lagi kita nggak bisa pegang hati orang. Sekali lagi kita nggak bisa punya kepentingan pada hati orang. Namun sekali lagi kawan-kawan sekalian, Masya Allah tabarakallah,
Mudah-mudahan dengan ketulusan dan keikhlasan Allah memberi kekuatan pada lisan dan hati kita. Selamat berdakwah bagi para dai, selamat kembali bagi kawan-kawan yang ingin kembali berhijrah pada Islam, ya. Mudah-mudahan Allah bukakan semua jalan, jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Ini bulan Ramadan, saatnya kita hujamkan, ya, jalan kembali kita pulang. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.